Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Putri Nurjana dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini aku akan mereview materi lagi tentang sejarah sastra, yaitu Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia oleh Ajip Rosidi. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang sejarah sastra. Sastra pada dasarnya merupakan ciptaan sebuah kreasi, bukan semata-mata sebuah imitasi. Karya sastra sebagai bentuk dan hasil sebuah pekerjaan kreatif pada hakikatnya adalah suatu media yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan tentang kehidupan manusia. Biasanya kesusastraan dibagi menurut daerah geografis atau bahasa. Jadi yang termasuk dalam kategori sastra adalah novel, cerpen atau cerita, syair, pantun, sandiwara, atau drama. Sejarah dan sastra berbeda dalam struktur dan substansi. Dalam struktur sejarah ada evidensi, informasi, fakta, dan berguna untuk menjelaskan realitas. Sementara itu, substansi sejarah adalah objektivitas, karena ia harus sadar akan perubahan. Di Indonesia, sejarah dan sastra menjadi satu dalam mitos sampai awal abad ke-20. Ketika kesadaran mitos itu berakhir, keduanya berjalan sendiri-sendiri. Sekalipun keduanya merekam realitas, tetapi sejarah adalah ilmu dan sastra adalah imajinasi. Materi kedua yang akan kita bahas yaitu H.B. Jasin dan Penelaah Sastra Indonesia. Pengajaran tentang sastra biasanya bersumber dari pengetahuan tentang sastra. Pengetahuan tentang sastra atau yang dikenal pula sebagai literati studies oleh para ahli dibagi menjadi 3 cabang, yaitu teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Jumlah penelaah sastra Indonesia sampai sekarang relatif belum banyak. Jumlah penelaah sastra Indonesia sampai sekarang relatif belum banyak. Pada masa sebelum perang, kita kenal Takdir Ali Syabana dan Armin Pane. Sultan Takdir Ali Syabana menulis beberapa karangan lepas dalam berbagai majalah tentang sastra Indonesia. Tetapi hanya tentang puisi yang telah diterbitkannya sebagai buku, yaitu 2 serangkai puisi lama pada tahun 1941 dan puisi baru pada tahun 1946, serta kebangkitan puisi baru Indonesia pada tahun 1969. Armin Pane menulis karangan tentang sastra Indonesia, tetapi dalam bahasa Belanda yang berjudul Kort Overzicht van de Moderne Indonesische Literatuur atau Pandangan Singkat tentang Sastra Indonesia Modern tahun 1949. Baru kemudian muncul penelaah sastra Indonesia yang mengabdikan seluruh perhatian dan hidupnya kepada pekerjaan itu. Orang itu yaitu H.B. Jasin, yang pada tahun-tahun menjelang Jepang datang bekerja sebagai sekretaris majalah Pujangga Baru. Selanjutnya, hasil karya sastra H.B. Jasin. Ada beberapa hasil karya sastra dari H.B. Jasin. Yang pertama, Bacaan Mulia Al-Quran. Yang kedua, Gema Tanah Air, prosa dan puisi pada tahun 1951. Dan yang ketiga ada Khairil Anwar, pelopor angkatan 45 tahun 1956. Materi selanjutnya yaitu masalah angkatan. Masalah dalam sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Para penelaah sastra cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan dengan pembabakan waktu dalam sejarah sastra. Masalah angkatan itu sudah timbul pada masalah sebelum perang ketika Sultan Takdir Ali Syabana dan kawan-kawannya dari lingkungan Pujangga Baru membuat perhitungan dengan para pengarang lama. Istilah angkatan sendiri baru muncul pada masa sesudah perang, yaitu ketika Khairil Anwar dan kawan-kawannya menyatakan kehadiran dirinya. Selanjutnya, materi terakhir yaitu hadiah-hadiah sastra.
Di negeri kita, hadiah-hadiah sastra itu selain diberikan sebagai penghargaan atas karya seorang sastrawan, juga bersifat perangsang, terutama untuk menumbuhkan minat terhadap sastra yang penerbitan dan penyebarannya masih sangat terbatas. Hadiah-hadiah itu belang betong, dan baru tahun 1969 ada hadiah yang resmi diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya, yang memberikan hadiah tahunan seperti itu hanyalah badan-badan swasta saja. Untuk diketahui, di bawah ini jangan digerak-gerakin nah. Hadiah-hadiah itu belang betong, dan baru tahun 1969 ada hadiah yang resmi diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya, yang memberikan hadiah tahunan seperti itu hanyalah badan-badan swasta saja. Berikut ini daftar hadiah-hadiah dan para pemenang serta tahunnya. Yang pertama, Hadiah Sastra Nasional BMKN. Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKN pada tahun 1953 memberikan hadiah sastra untuk karya-karya sastra yang terbaik. Yang kedua, ada hadiah tahunan pemerintah. Memberikan hadiah kepada seniman dan ilmuwan yang dianggap paling berjasa. Di antara para seniman yang dianggap patut mendapatkan hadiah, termasuk juga para sastrawan. Yang ketiga, ada hadiah sastra Yamin. Yayasan Yamin pada tahun 1964 memberikan hadiah kepada kegiatan-kegiatan manusia yang dianggap paling berhasil dalam tahun 1963. Yang keempat atau yang terakhir yaitu majalah-majalah. Majalah-majalah kesusastraan biasanya juga memberikan hadiah tahunan buat karangan-karangan terbaik yang dimuat di dalamnya. Oke guys, jadi itu saja ya hasil dari mereview materi tentang sejarah sastra dan juga merupakan review terakhir dari sejarah sastra. Semoga review materi tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.